Bansos 2021 bisa dimulai sedini mungkin. Kita harapkan paling lambat awal Januari bisa segera disalurkan. Ada yang pernah dapat bantuan beras 45 kg di bulan Oktober hingga September kemarin. Sekarang saya mau tanya, sahabat sosial lebih pilih mana? Bantuan ini tetap berbentuk beras atau bantuannya diuangkan saja? Tulis di kolom komentar. Oke sahabat sosial, ini ada kabar bahagia bagi sahabat sosial yang belum pernah sama sekali merasakan bantuan sosial pemerintah. Kabar baiknya, ini adalah kabar yang paling ditunggu-tunggu. Nah, penerima bantuan sosial tunai rencananya akan ditambah dan nominal bantuannya juga dikabarkan juga akan ditambah dari nominal bantuan yang dikabarkan sebelumnya. Bukan hanya itu, program reguler pemerintah seperti PKH, BPNT ini dikabarkan juga akan disalurkan paling lambat awal Januari. Nah, simak baik-baik penjelasannya pada video ini. Sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa perkenalkan saya Nurham Sadik. Saya merupakan salah satu SDM atau pendamping program Keluarga Harapan. Saya juga termasuk salah satu konten kreator yang banyak membahas seputar bantuan sosial pemerintah mulai dari A sampai Z. Seperti PKH, BPNT, KIS, KIP, hingga KIP kuliah itu sudah kita bahas lengkap pada channel ini. Makanya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan semua tombol loncengnya. Saya juga ingin meminta partisipasi sahabat sosial untuk menyumbangkan like sebagai bentuk support sahabat sosial yang sudah mengklik video ini. Nah, sahabat sosial, bantuan-bantuan sosial pemerintah seperti bantuan sosial tunai, bantuan sembako, dan program reguler PKH dan BPNT ini dipastikan akan terus berlanjut. Dan kabarnya salah satu bantuan ini penerimanya juga akan ditambah, seperti bantuan sosial tunai. Semula bantuan sosial tunai hingga penghujung tahun 2020 ini, keluarga penerima manfaat dari program ini hanya mencapai 9 juta KPM. Nah, kabarnya penerima bantuan ini selain akan dilanjutkan, penerimanya juga akan ditambah menjadi 10 juta keluarga. Sahabat sosial, bantuan dari program jaring pengaman sosial ini diupayakan untuk dipertahankan dengan nominal Rp300.000. Nah, saya yakin ini kabar yang cukup ditunggu-tunggu oleh sahabat sosial. Untuk lebih lengkapnya, saya akan mengutip salah satu berita di mana menteri yang sekarang diberi tugas memperhatikan Kementerian Sosial, yakni Bapak Muhadjir Effendi. Bapak Muhadjir Effendi mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, penyaluran bantuan sosial akan tetap diteruskan pada tahun 2021. Meski begitu, penyaluran bantuan sosial mengalami beberapa perubahan, baik anggaran, kuota, atau sistem penyalurannya itu akan berubah. Pak Muhadjir menerangkan beberapa program bansos reguler rencananya akan tetap dilaksanakan pada tahun 2021. Di antaranya PKH untuk 10 juta KPM dan program sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT untuk 18,8 juta KPM. Sedangkan untuk bansos non-reguler yang akan diberikan adalah BST yang jumlahnya ditingkatkan semula 9 juta KPM pada tahun 2020 menjadi 10 juta KPM di tahun 2021. Sementara itu, menjelang akhir tahun 2020 ini penyaluran bantuan sosial dalam rangka jaring pengaman sosial atau JPS pandemi COVID-19 telah memasuki tahap penyaluran di kuartal keempat tahun 2020. Karena itu, pemerintah melakukan evaluasi terhadap penyaluran bantuan sosial kuartal 1 hingga 3 dan progres kuartal keempat, serta rencana penyaluran bantuan sosial tahun 2021. Selain itu, dalam RTM juga dilakukan pembahasan adjustment anggaran program Bansos 2021. Prioritas tambahan anggaran Bansos 2021 adalah wilayah DKI Jakarta. Diusulkan tetap diberikan bansos sembako dengan cakupan 1,3 juta KPM seperti semula, dengan besaran bantuan Rp300.000 per KPM per bulan.
Selain itu, adjustment anggaran untuk mempertahankan nilai indeks BST untuk 10 juta KPM di luar DKI Jakarta akan sama seperti tahun 2020, yaitu sebesar Rp300.000 per KPM per bulan. Kemudian untuk bansos beras bagi 10 juta KPM PKH, menurut Bapak Muhajir akan kembali dipertimbangkan penyalurannya pada tahun 2021. Bansos beras bagi 10 juta KPM PKH berlanjut tidaknya untuk mempertimbangkan kondisi stok beras pada Bulog dan pelaksananya tetap menunggu arahan Presiden, kata dia. Terkait penyesuaian anggaran bansos, dia mengatakan nantinya akan dibawa ke rapat kabinet terbatas dan keputusan penyesuaian anggaran akan diputuskan oleh Presiden. Kita harapkan awal November ini akan segera kita rapatkan dan akhir November kita harap sudah dibawa ke rapat terbatas. Dengan demikian maka persiapan perencanaan Bansos 2021 bisa dimulai sedini mungkin. Kita harapkan paling lambat awal Januari bisa segera disalurkan, ujarnya. Nah, itu tadi rilis salah satu media nasional terkait tentang bantuan sosial. Ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan. Bantuan sosial pemerintah untuk tahun 2021 akan terus bergulir, seperti bantuan PKH untuk 10 juta penerima, program BPNT yang semula 15 juta menjadi 18,8 juta, bantuan non-regular diantaranya bantuan sembako Jabodetabek dan bantuan di luar Jabodetabek diusulkan tetap Rp300.000 dan untuk bantuan beras tergantung kesediaan beras Bulog. Nah, sahabat sosial, ini harus tetap diperhatikan karena stok beras di Bulog itu tidak boleh kosong. Entah nanti kebijakannya apakah diganti menjadi bantuan non-tunai atau akan tetap berbentuk beras seperti yang sudah disalurkan sebelumnya. Nah, untuk masalah ini kira-kira sahabat sosial lebih pilih mana? Bantuannya berbentuk beras atau mau diuangkan? Nah, tulis di kolom komentar. Itu saja informasi yang bisa saya bagikan kali ini. Bagi sahabat sosial yang suka informasi ini, silahkan klik tombol like-nya dan pastikan tombol lonceng subscribe-nya juga diaktifkan agar sahabat sosial bisa terus mendapatkan informasi update seputar bantuan sosial. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.